Riza Khalid, sosok yang jarang terekspos publik, diduga menjadi otak di balik impor BBM dari Singapura selama puluhan tahun. Saudaraku yang kami cintai, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Ngelencer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kabarnya Riza Khalid jatuh miskin. Benarkah dia jatuh miskin? Tentu saja belum tentu, karena asetnya sudah triliunan rupiah. Bisa jadi dia hanya kelihatannya jatuh miskin karena tampak banyak sekali asetnya disita oleh Kejagung, rumah dan sejumlah mobil mewah misalnya. Tetapi benarkah dia jatuh miskin? Nah, kita tidak tahu pastinya. Tetapi kita berharap dia asetnya disita oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang berhak menikmati aset tersebut. Kalau ada yang menduga Riza Khalid jatuh miskin, itu juga masuk akal. Karena Riza Khalid sekarang tidak hanya tersangka kasus korupsi, tetapi dia juga dikenai dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Uang itu diduga mengalir ke sejumlah tokoh penting di negeri ini. Bahkan diduga mengalir ke sejumlah artis. Saudaraku, kalian tentu masih ingat bagaimana pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa kalau orang yang bernama Riza Khalid ini bersuara atau membuka, maka akan banyak tokoh-tokoh bubar kena dia. Coba kita simak lagi. Nah, kalau dia buka suara, yang bersangkutan ini, bubar semua. Si A dikasih si berapa, si B dikasih berapa, perkara ini ngasih berapa, bubar semua. Nah, dalam hal ini saya kok percaya kepada Ahmad Sahroni karena saya tahu dan kita tentu menduga bahwa Riza Khalid tidak sendirian. Pasti dia punya jejaring, punya jaringan bisnis yang melibatkan sejumlah tokoh. Karena kalau dia kerja sendiri tentu nggak bisa. Namanya saja sindikat, namanya saja mafia. Pasti ada banyak orang terlibat di dalamnya dengan sejumlah peran masing-masing. Saudaraku, sudah kami kabarkan sebelumnya bahwa Riza Khalid diduga ada di Malaysia. Dia menikah dengan anak sultan di Johor. Untuk melindungi dia mungkin, ini persoalan sudah tidak hanya masalah nasional, tetapi ini sudah menyangkut hubungan bilateral dua negara. Ini sudah masalah hubungan internasional. Coba kita simak videonya berikut ini. Riza Khalid, buronan dalam kasus besar tata kelola minyak mentah, bukanlah pemain tunggal. Di balik sosoknya, sebagai pengusaha migas, ada jejaring kuat yang melibatkan kalangan elit politik hingga hubungan lintas negara. Ia bahkan disebut telah menikah dengan salah satu kerabat Kesultanan Malaysia. Status ini diduga tak sekadar urusan pribadi, melainkan dijadikan perisai untuk menghindari proses ekstradisi dari Indonesia. Namun, Kejaksaan Agung tidak tinggal diam. Dengan instrumen andang-andang tindak pidana pencucian uang, aset-aset Riza mulai dibekukan. Interpol pun sudah menerbitkan red notice terhadap dirinya. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik untuk menekan Malaysia agar segera menyerahkannya. Ini bukan hanya soal hubungan antar negara, tapi menyangkut harga diri dan kedaulatan hukum yang tidak bisa ditawar. Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Kejaksaan menunjukkan sikap tegas. Sosok-sosok lama yang dulu dianggap kebal hukum kini mulai diburu dan diproses. Riza Khalid kena TPPU, aset mewah disita. Raja minyak jatuh miskin, setidaknya sedang diangkut Kejagung pelan-pelan. Riza Khalid bukan cuma tersangka korupsi, sekarang naik kelas. Tersangka tindak pidana pencucian uang. Duit kotor dioplos, bukan dikilang, tapi di rekening pribadi. Paspor dicabut, 3 kali mangkir panggilan, kabarnya santai di Malaysia. Tapi Kejagung nggak santai. 9 mobil mewahnya disikat habis Alphard, Mercy, Mini Cooper. Semua tanpa pelak, persis kayak jejak uangnya. Misterius. Ini bukan sekadar pamer kekuasaan. Ini pesan tegas. Siapa main api minyak, siap-siap kebakaran kantong. Aset disita. Raja minyak bisa dimiskinkan. Pertanyaan tinggal satu. Siapa yang kehabisan bensin duluan? Riza Khalid atau kesabaran publik? Kejaksaan Agung kembali menegaskan langkahnya. Bukan sekadar mobil butut dan bukan hanya barang sisa. Fakta bicara lebih lantang dari narasi yang beredar. Aset mewah, rumah megah seluas 6,5 hektar di Rancamaya Golf Estate, Bogor Selatan, resmi disita.
Rumah yang berdiri gagah tapi diduga ditopang oleh uang haram. Dibeli dengan dana Muhammad Riza Khalid, bos minyak yang namanya kerap berkelindan dengan skandal. Namun kepemilikan disamarkan, dititipkan atas nama perusahaan. Seolah-olah bisa bersembunyi dari jerat hukum. Anang, Kepala Pusat Penerangan Hukum, menegaskan inilah bagian dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Kasus besar dengan dampak besar dan aset besar yang dipertaruhkan. Maka publik perlu tahu, jangan terkecoh bahwa penyitaan ini nyata, bernilai, dan menyasar harta mewah, serta bukan sekadar menyita mobil tua. Terungkap, Said Dudu bongkar peran Riza Khalid, ternyata otak impor BBM dari Singapura selama 30 tahun. Skandal energi yang tersembunyi akhirnya terbongkar. Said Didu menyerang praktik impor BBM yang diduga berlangsung lebih dari 30 tahun. Menurut Said Didu, Riza Khalid, sosok yang jarang terekspos publik, diduga menjadi otak di balik impor BBM dari Singapura. Selama puluhan tahun, Indonesia bergantung pada minyak dari luar negeri, sementara rakyat membayar harga yang jauh lebih mahal. Singapura jadi pintu masuk BBM kontroversial yang terstruktur dan sistematis, menguntungkan segelintir pihak sementara negara rugi besar. Pernyataan ini memicu pertanyaan besar, bagaimana bisa praktik impor BBM selama 30 tahun berlangsung tanpa pengawasan yang ketat? Saatnya pemerintah bertindak tegas, menegakkan transparansi, dan memastikan rakyat Indonesia tidak terus menjadi korban dari praktik monopoli energi ini. Nah, yang paling ngeri nih, ada sejumlah tokoh nasional yang awalnya saya tidak menduga, tetapi warganet menghubung-hubungkan, menganalisa, dan menduga ada sejumlah tokoh nasional, bahkan artis juga diduga terlibat, saudara, terutama dalam kasus minyak dan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Apakah benar? Wallahu a'lam. Tapi kami berharap pihak berwajib menyelidikinya supaya masyarakat tidak bertanya-tanya, ini berita bener apa enggak sih? Ya, bener enggak sih berita ini? Coba kita simak berikut ini. Trio mafia minyak, Riza Khalid, Johnny Plate, dan Nasdem dalam permainan oligarki. Kalau bisnis minyak itu ibarat lapangan bola, Riza Khalid striker, Johnny Plate gelandang serang, dan Nasdem, ya, official tim yang jagain wasit. Trio maut ini diduga udah lama main cantik buat atur bisnis minyak. Riza Khalid yang katanya raja minyak bayangan, pegang kendali impor lewat petrol. Johnny Plate, orang kepercayaan Riza, mantan sekjen Nasdem, yang diduga bantu ngatur kebijakan biar bisnis lancar. Nasdem, partai yang diduga kasih restu biar oligarki ini terus berjaya. Saat petrol dibubarin, tiba-tiba Pertamina hemat 250 miliar rupiah per hari. Nah, kalau hemat segitu, sebelumnya ada yang panen segitu juga kan? Sekarang Kejaksaan Agung mulai nyium bau amisnya. Mafia kelas KKP bakal kejebak, atau justru diselamatin jaring kekuasaan. Kita tunggu siapa yang bakal tenggelam duluan. Saudaraku yang dirahmati Allah, seperti biasa kami minta bantuan Anda, keikhlasan Anda untuk membantu demi kebertahanan dan eksistensi channel Demen Ngelencer ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Mudah-mudahan bantuan Anda mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Terbongkar mafia elit di balik skandal BBM oplosan. Bukti yang ditemukan Kejagung di rumah Riza Khalid nunjukin aliran duit yang udah diatur rapi banget sebesar 50 miliar ke Erick Thohir dan kakaknya yaitu Mbak Thohir. Mereka dapat 50 miliar sebagai uang koordinasi yang dikirim lewat Hussein ke Arya Sinulinga, staf sus BUMN yang juga tangan kanan Erick. Dan gak berhenti di situ, Kapolda Metro Jaya, Karyoto, juga kebagian jatah 25 miliar per bulan lewat Fadar Rafiq. Jelas, uang ini buat mengamankan operasi haram dan untuk rapat-rapat penyelidikan. Bahkan, mantan Deputi Penindakan KPK pun ikut main buat jaga skandal ini biar gak bocor. Nah, yang lucu dari kasus ini, awalnya Kejagung bilang di berita, ini BBM oplosan. Pas netizen mulai ngamuk, mendadak diubah jadi BBM branding. Serius nih? Ada yang panik di belakang layar, atau ada gesekan antara Kejagung dan KPK saling ancam buku dosa masing-masing institusi, dan ngelindungin Thohir bersaudara ini. Gila sih kalau masih dibelah dan ditutupin. Korupsi hampir 1000 triliun. Ini bikin semua mata tertuju ke Presiden Prabowo. Apakah makan Asia berani berantas tegas korupsi tanpa pandang bulu, seperti janji? Hatta Rajasa dan Yusuf Kala ketar-ketir setelah Riza Khalid ditetapkan jadi tersangka. Penetapan Riza Khalid sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum membuka babak baru dalam pengungkapan praktik mafia migas dan rente kekuasaan yang selama ini diduga menghisap kekayaan negara secara sistemik. Keputusan ini tak hanya mengguncang dunia bisnis energi, tapi juga menimbulkan kecemasan di kalangan elit politik yang selama ini memiliki kedekatan dengan sang raja minyak. Dua nama besar yang disebut ikut ketar-ketir pasca penetapan tersangka Riza Khalid adalah Hatta Rajasa dan Yusuf Kala, dua tokoh senior yang pernah menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, dan disebut-sebut berada dalam lingkar pengaruh Riza dalam berbagai kebijakan energi nasional.
Jejak kedekatan Riza Khalid dengan Hatta Rajasa. Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan tokoh sentral Partai Amanat Nasional, disebut memiliki hubungan jangka panjang dengan Riza Khalid, terutama dalam pengelolaan dan pembiaran praktik impor BBM melalui Petrol. Selama menjabat di pemerintahan era Presiden SBY, Hatta memiliki pengaruh besar dalam sektor energi dan ekonomi, namun tak terdengar upaya konkret darinya untuk membongkar keberadaan mafia migas. Ini, dengan Riza Khalid berstatus tersangka, banyak pihak menilai potensi terbongkarnya aliran kepentingan dan peran-peran elit politik dalam melanggengkan kartel migas sangat terbuka. Nama Hatta diyakini akan kembali diperiksa jika Riza mulai buka suara. Kekhawatiran Yusuf Kalla, bisnis dan politik. Yusuf Kalla, mantan wakil presiden RI, juga menjadi sorotan. Meski dikenal sebagai tokoh yang mendukung efisiensi energi dan pernah mengkritik keberadaan Petrol, JK tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang keterlibatan jaringan bisnis di sektor energi. Beberapa analis menyebut bahwa Riza Khalid memiliki koneksi tidak langsung dengan bisnis-bisnis yang pernah berada dalam lingkaran pengaruh JK, termasuk dalam hal pengadaan energi dan distribusi bahan bakar. Lebih dari itu, JK dikenal memiliki jaringan luas di antara pengusaha-pengusaha besar, dan Riza Khalid sempat disebut menjadi jembatan antara elit bisnis dan elit politik di beberapa kebijakan strategis, terutama jelang pemilu 2014 dan 2019. Mengapa mereka ketar-ketir? Penetapan tersangka terhadap Riza Khalid berpotensi membuka tabir lama yang selama ini ditutup rapat. Ia dikenal sebagai orang yang menyimpan banyak rahasia, dan punya dokumen serta catatan transaksi yang melibatkan tokoh-tokoh papan atas. Jika aparat benar-benar serius menelusuri rekam jejak aliran dana dan komunikasi Riza Khalid dalam berbagai proyek energi dan politik, bukan tidak mungkin akan menyeret nama-nama besar lainnya, termasuk Hatta Rajasa dan Yusuf Kalla, dalam pusaran penyidikan. Tak heran, sejumlah elit politik mulai menunjukkan sikap hati-hati di publik, bahkan ada yang mulai menghindar dari komentar seputar kasus ini. Ledakan kasus 3.000 triliun, 48 artis-artis pencucian uang haram di Indonesia. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, hari ini bangsa Indonesia kembali diguncang dengan kisah dramatis yang menyerupai film, tetapi ini bukan fiksi, melainkan kenyataan yang menyakitkan. Angka fantastis 3.000 triliun rupiah beredar sebagai dugaan korupsi terbesar sepanjang sejarah negeri ini. Nama-nama besar bermunculan, pejabat pajak, artis papan atas, hingga kelompok yang disebut panitibur. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar, benarkah Indonesia sedang tenggelam dalam kubangan korupsi yang luar biasa? Saudaraku yang dirahmati Allah, kita berharap oknum-oknum koruptor ini segera bertobat dan dibersihkan dari negeri ini. Terkait masalah koruptor ini memang benar-benar bisa membuat negara bangkrut loh. Bayangkan, Bapak Mahfud MD dan sejumlah tokoh yang sudah saya beritakan, jika pertambangan itu tidak ada kebocoran dan tidak dikorupsi, maka Indonesia pasti makmur. Rakyatnya bisa bebas pajak karena setiap individu bisa dibayar 20 juta rupiah tanpa bekerja. Nah, saking kayanya negeri ini, namun sayang sekali dikorupsi oleh sejumlah oknum-oknum yang tidak sadar dan tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi saudaraku, banyak berita yang tadi sudah kita informasikan itu beredar di berbagai platform media sosial. Tentu saja perlu konfirmasi dan verifikasi. Tapi ini menjadi berita awal yang bisa diinvestigasi oleh pihak yang berwajib. Tentunya antara lain adalah Kejaksaan Agung. Nah, selanjutnya kita dukung, kita doakan negara ini semakin makmur di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena Bapak Prabowo Subianto tentu saja sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kekilafan, tetapi saya terus terang berhusnuzon mendukung langkah-langkah Bapak Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Dan ini jelas-jelas masalah Riza Khalid. Selama ini pemimpin nasional tidak ada yang berani menyentuh Riza Khalid, bahkan ditersangkakan tidak ada yang berani. Tetapi di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Bapak Prabowo nyata-nyata tegas dan tidak takut sedikit pun. Dan Kejaksaan Agung juga demikian, tidak ada gentar sedikit pun, langsung mentersangkakan Riza Khalid. Sejumlah asetnya disita, rumah, duit, bahkan kendaraan. Banyak banget ya, lebih dari 5 buah kendaraan mewah sudah disita. Demikian saudaraku yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan edukasi dan rekreasi. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk mencerdaskan, melawan pembodohan, karena kebodohan adalah musuh kita bersama. Salam persaudaraan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!